Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kota Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film animasi berjudul Big Hero 6 yang rilis pada tahun 2014. Film animasi ini menceritakan tentang anak kuliah yang menjadi manusia super menggunakan kecanggihan teknologi ciptaannya. Bagaimana keseruan dari film animasi ini? Sebelum menonton video ini, alangkah lebih baik kalian menonton filmnya secara utuh karena video ini akan menjadi full spoiler. Ya udah, tidak usah lama-lama lagi, berikut isi alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Hiro Hamada yang akan mengikuti pertandingan robot ilegal di kota San Francisco. Hiro menggunakan robot kecil Megaboard buatannya untuk melawan robot sang juara Little Yama milik Yama. Dengan kemampuan Megaboard, Little Yama berhasil ditumbangkan dengan sangat mudah. Karena tidak terima dengan kekalahan, Yama lalu merebut robot milik Hiro dan akan memberi pelajaran untuk Hiro. Beruntung Tadashi Hamada kakaknya datang tepat waktu. Dengan menaiki motor Vespa, keduanya berhasil kabur dari kejaran Yama dan teman-temannya. Namun sialnya mereka malah dicegat para polisi. Akhirnya semua orang yang mengikuti pertandingan robot ilegal ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Hiro dan Tadashi kemudian dibebaskan dengan jaminan yang diberikan oleh Bibi Chess. Bibi Chess sangat kesal dengan keduanya dan merasa tidak bisa mengasuh Hiro dan Tadashi dengan baik. Sedikit informasi bahwa Hiro dan Tadashi sudah tidak mempunyai orang tua, sehingga mereka dirawat oleh bibinya. Dan Hiro merupakan anak jenius yang lulus sekolah menengah atas di usia ke-13 tahunnya. Lanjut di dalam kamar, Tadashi menasihati Hiro untuk tidak ikut pertandingan robot ilegal lagi. Tadashi kemudian mengajak Hiro mengunjungi kampusnya, Institute of Technology San Francisco, yang ternyata di sana terdapat banyak sekali ilmuwan muda. Mereka semua merupakan mahasiswa jurusan robotik berteknologi canggih. Hiro lalu dikenalkan dengan teman-temannya Tadashi yang bernama Gogo Tamago, sosok gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan. Wasabi dengan kemampuan menciptakan listrik plasma yang bisa memotong apapun. Honey Lemon, sosok gadis yang suka mencampur bahan kimia sehingga menciptakan reaksi kimia yang lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah Fred, yaitu maskot kampus dengan pakaian monsternya. Fred sebenarnya tidak mengetahui tentang ilmu sains, namun dirinya bermimpi suatu saat pasti menjadi superhero. Setelah berkenalan, Tadashi mengajak Hiro masuk ruangan tepatnya meneliti. Di sini Tadashi sengaja membuat Hiro berteriak kesakitan. Lalu teriakan Hiro mengaktifkan robot ciptaan Tadashi bernama Baymax. Baymax merupakan robot medis pintar yang diciptakan untuk perawatan pribadi. Baymax memindai Hiro dan melihat luka lecet pada lengan kirinya. Tadashi menjelaskan bahwa Baymax merupakan robot medis pendamping kesehatan yang diprogram dari 10.000 prosedur medis berbentuk chip yang ditanam di dada sebelah kiri. Berbeda gambaran robot pada umumnya, Baymax terbuat dari bahan flanel yang nyaman dan bisa dipeluk. Baymax sendiri akan berhenti melakukan perawatannya sampai pasien berkata puas dengan pelayanannya. Saat sedang asing mengobrol, datanglah seseorang yang ternyata Profesor Robert Callaghan, sosok penemu sistem magnetik dan hukum robotik. Karena ketertarikan Hiro dengan robot, Profesor Callaghan menawarkan Hiro datang ke kampusnya. Esok paginya, Tadashi menjelaskan bahwa untuk masuk ke kampusnya harus menciptakan peneman robot yang luar biasa. Langsunglah Hiro mulai berpikir untuk menciptakan suatu hal. Namun ternyata tidak ada satu ide pun yang keluar dari pikirannya. Lalu Tadashi mengangkat Hiro dalam posisi kebalik agar bisa memunculkan ide cemerlang. Di momen inilah Hiro melihat Megaboard dan muncullah sebuah ide. Bergegas, Hiro pergi ke garasi dan bekerja keras hingga pada akhirnya menciptakan ribuan benda kecil berwarna hitam. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di atas panggung, Hiro mempresentasikan sebuah alat kontrol yang diletakkan di kepalanya, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil. Hiro menjelaskan bahwa Mike Robot tidak akan berfungsi apabila hanya satu,
Sebaiknya apabila digabungkan akan sangat berguna. Para pengunjung merapat untuk melihat aksi Hiro. Dari karyanya tersebut, semua pengunjung menjadi takjub, begitu juga dengan Aleister Gray, sosok presiden teknologi company yang menawarkan penemuan Hiro untuk dimasukkan ke tempat penelitiannya. Belum sempat Hiro mengatakan iya, datanglah Profesor Callaghan yang langsung memotong pembicaraan mereka. Profesor Callaghan menyarankan Hiro untuk mengembangkan microbot di kampusnya. Gray sempat menawarkan uang yang sangat banyak, namun Hiro tidak menjual penemuannya tersebut. Lalu Tadashi meminta microbot yang dibawa Mr. Gray di dalam sakunya. Setelah itu Profesor Callaghan memberikan sebuah amplop yang isinya Hiro diterima di kampus Institute of Technology San Francisco. Belum sempat merayakan keberhasilan Hiro, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi dan ternyata gedung pameran terbakar hebat. Mengetahui bahwa Profesor Callaghan masih di dalam gedung, Tadashi nekat masuk ke dalam dan ledakan dahsyat pun terjadi sehingga Tadashi meninggal di malam itu. Setelah kejadian malam itu, Hiro menjadi sosok pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya. Lalu tak sengaja kaki Hiro kejatuhan potongan megaboard sehingga Hiro mengaktifkan Baymax dan mulai memberikan perawatan kepada Hiro. Saat Hiro memaksa Baymax untuk masuk ke dalam kotaknya, tiba-tiba dirinya terjatuh dan menemukan sebuah microbot yang sedang aktif. Saat Baymax memindai microbot tersebut ternyata ingin pergi ke suatu tempat. Lalu Baymax mengikuti kemana arah microbot tersebut pergi. Mengetahui hal itu, Hiro langsung mengejar Baymax hingga mereka sampai di sebuah gudang kosong. Saat masuk ke dalam gudang, betapa terkejutnya Hiro bahwa microbotnya telah diperbanyak menjadi tak terhitung. Tak berselang lama, jutaan microbot tersebut mulai aktif, lalu mengejar Hiro dan Baymax. Terlihat sosok manusia yang mengendalikan jutaan microbot tersebut. Beruntung sebelum tertangkap, Hiro dan Baymax berhasil lolos dengan melompat ke luar jendela. Sesampainya di kamar, Hiro masih penasaran dengan sosok yang mencuri microbotnya. Lalu Hiro melakukan upgrade terhadap Baymax dengan membuatkan kostum menggunakan serat karbon. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Baymax, Hiro mengunduh video karate dan memasukkannya ke dalam chip sehingga Baymax bisa melakukan gerakan karate sesuai dengan video tersebut. Setelah melakukan uji coba kepada Baymax, kemudian mereka langsung menuju gudang tua tadi. Namun tanpa mereka sadari, ada mobil yang mengikuti mereka. Setelah sampai di area gedung tua, lalu datanglah sosok misterius tadi dengan membawa sebuah benda berlambang burung walet. Dan secara tiba-tiba teman-teman Hiro datang sehingga sosok misterius tersebut mengetahuinya. Sosok misterius tersebut menghantam mereka dengan menggunakan peti kontainer. Beruntungnya Baymax menahannya sehingga mereka berhasil selamat. Mereka semua kemudian kabur dengan menggunakan mobil karena Baymax tidak bisa menahan sosok misterius tersebut dan malah melayang lalu jatuh di atas mobil. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga pada akhirnya mereka terjatuh ke dalam sungai. Beruntung Baymax berhasil menyelamatkan mereka semua. Saat semua basah kuyup, lalu Fred mengajak mereka semua masuk ke dalam rumahnya. Di dalam ruangan, mereka semua berkumpul dan mendiskusikan siapa sosok misterius tersebut. Fred menduga bahwa sosok misterius tersebut adalah Mr. Gray, yang mana dirinya sangat menginginkan microbot milik Hiro. Namun itu hanyalah dugaan sementara. Lalu Hiro mempunyai sebuah ide, yakni mengupgrade kemampuan teman-temannya menggunakan kostum khusus layaknya pahlawan super. Hiro langsung melakukan scanning kepada teman-temannya dan menyesuaikan peralatan sesuai kemampuan masing-masing mereka. Dan misi utama mereka adalah merebut topeng sosok misterius tersebut karena Hiro yakin pusat kendali microbot ada pada topeng tersebut. Kemudian teman-temannya Hiro mulai mendapatkan kekuatan baru, seperti halnya Honey Lemon dengan kemampuan membuat reaksi kimia dengan tas canggihnya, Gogo Tamago dengan kecepatannya, Fred dengan kostum monsternya yang dapat menyemburkan api, Wasabi dengan listrik sinar plasma di lengannya, dan yang terakhir Baymax dengan kemampuan full upgrade yakni tinju roket dan juga bisa terbang. Lalu Hiro dan Baymax melakukan uji coba terbang melintasi gedung-gedung tinggi di kota San Francisco.
Setelah puas uji coba kemampuan Baymax, lalu Hiro menyuruh Baymax untuk melakukan scanning di mana keberadaan sosok misterius tersebut. Alhasil ditemukanlah satu objek yang berada di sebuah pulau terpencil. Bergegas, Hiro dan teman-teman menuju lokasi pulau terpencil tersebut. Di dalam ruangan, sensor Baymax mengalami masalah karena dampak dari struktur bangunan. Tak lama sampailah Hiro dan teman-temannya di sebuah ruangan seperti pusat kendali. Di sana terdapat monitor besar yang menampilkan rekaman kejadian di ruangan tersebut. Saat Hiro memutar rekaman, terlihat Mr. Grey sedang melakukan eksperimen sebuah alat teleportasi di depan seorang jenderal. Di rekaman juga terlihat seorang wanita bernama Abigail menjadi pilot yang akan melakukan teleportasi menggunakan kapsul khusus. Sebenarnya para operator sistem telah memperingatkan Mr. Grey bahwa terjadi ketidakteraturan pada medan magnet penahannya. Namun Mr. Grey tidak menghiraukan peringatan tersebut, sehingga hal tidak diinginkan pun terjadi, di mana medan magnet tidak dapat menahan tekanan sehingga portal kedua meledak. Naasnya pilot wanita bernama Abigail tersebut hilang kontak dan tidak dapat kembali. Akhirnya eksperimen dilarang oleh sang jenderal. Secara tiba-tiba muncullah sosok misterius di belakang Hiro dan teman-temannya, lalu melemparkan sebuah benda keras ke arah mereka. Beruntungnya Baymax berhasil menahannya. Pertempuran pun dimulai. Namun karena belum terbiasa menggunakan kekuatan baru, teman-teman Hiro mengalami miskomunikasi sehingga gagal. Saat teman-temannya sudah terpojok, Hiro dan Baymax datang dan langsung menghajar sosok misterius tersebut sampai topengnya terlepas. Dan ternyata sosok misterius di balik topeng tersebut adalah Profesor Callaghan. Ternyata Profesor Callaghan selamat dari kebakaran menggunakan microbotnya Hiro. Kemarahan Hiro pun sudah tidak terbendung lagi, sehingga dirinya mengaktifkan mode tempur Baymax, lalu membuang chip kesehatan milik Tadashi. Saat Baymax akan melepaskan tinju roketnya, Honey Lemon berhasil memasang chip milik Tadashi sehingga Baymax kembali normal. Setelah Profesor Callaghan berhasil mendapatkan topengnya, dirinya berusaha kabur dengan microbot. Karena kesal, Hiro pun pergi meninggalkan teman-temannya. Sesampainya di garasi, Hiro memperbaiki sensor Baymax. Saat Hiro ingin mengaktifkan mode tempur, Baymax memblokir akses Hiro sehingga chip tidak bisa terbuka. Di tengah keputusasaan Hiro, Baymax menampilkan video di mana Tadashi mulai uji coba Baymax sampai berhasil. Dari video tersebut, Hiro mulai menyadari bahwa Baymax diciptakan Tadashi bukan untuk bertempur melainkan untuk menjadi robot perawat kesehatan pribadi. Lalu teman-teman Hiro datang untuk menghiburnya, sekaligus meyakinkan Hiro bahwa untuk menangkap Profesor Callaghan harus menggunakan cara yang benar. Lalu Honey Lemon menunjukkan potongan rekaman lain yang mana ternyata Abigail merupakan putri Profesor Callaghan. Dan ternyata Profesor Callaghan melakukan semua ini karena untuk misi balas dendam kepada Mr. Grey karena kegagalan eksperimennya. Scene berpindah memperlihatkan Profesor Callaghan mendatangi Mr. Grey yang sedang meresmikan industri teknologi barunya. Semua peserta undangan langsung lari karena ketakutan. Profesor Callaghan kemudian menangkap Mr. Grey dan kemudian menyatukan portal teleportasi. Portal tersebut kembali aktif dan perlahan mulai menyedot bangunan milik Mr. Grey. Di sini kita dapat tahu bahwa Profesor Callaghan mempunyai dendam dengan Mr. Grey karena telah menjadikan putrinya Abigail dalam eksperimen gagalnya. Lalu datanglah Hiro dan teman-temannya untuk menghentikan Profesor Callaghan. Namun sudah terlanjur marah, Profesor Callaghan menyerang Hiro dan teman-temannya. Saat Hiro sudah terdesak, kemudian dia melihat microbot yang tersedot masuk ke dalam portal. Dia meminta teman-temannya untuk menghancurkan microbot agar tersedot di dalam portal. Melihat Hiro dalam bahaya, Baymax langsung terbang menyelamatkan Hiro. Kemudian Honey Lemon membuat sebuah asap tebal sehingga membuat pandangan Profesor Callaghan terbatas.
Semuanya bekerja sama untuk menghancurkan Microbot agar tersedot ke dalam portal teleportasi. Saat Profesor Callaghan akan menyerang Hiro, ternyata Microbotnya habis sehingga tidak ada serangan lagi. Bergegas Hiro dan Baymax langsung mengambil topeng dari wajah Profesor Callaghan. Seketika itu portal teleportasi terjatuh dan akan meledak. Saat portal akan meledak, sensor Baymax melihat ada tanda-tanda kehidupan di dalam portal. Bergegas mereka masuk ke dalam portal dan benar saja, di dalam portal terdapat Abigail yang tertidur di dalam sebuah kapsul. Saat Baymax berusaha keluar dari portal, tiba-tiba ada material gedung yang menghantam badannya saat berusaha melindungi Hiro. Sebagian kostum Baymax pun rusak, sehingga satu-satunya jalan adalah mendorong kapsul dengan tinju roketnya. Baymax pun tertinggal di dalam portal karena menyelamatkan Hiro. Setelah keluar portal, Abigail langsung menjalani perawatan petugas medis dan Profesor Callaghan ditangkap pihak kepolisian. Saat berada di kamar, Hiro melihat chip milik Tadashi di potongan lengan Baymax. Hiro pun berusaha merakit ulang Baymax dengan chip kesehatan milik Tadashi dan akhirnya berhasil mengembalikan sepenuhnya program Baymax. Di akhir film, Hiro dan teman-temannya menjadi pahlawan super dan melindungi kota dari kejahatan dan film pun selesai. Jadi itu tadi teman-teman alur cerita film animasi Big Hero 6. Sangat seru bukan? Pelajaran yang dapat diambil dari film tersebut adalah kita harus bekerja sama dengan teman-teman agar segala permasalahan dapat diselesaikan bersama-sama. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan bye.